Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari pertama dalam tahun 2025. Saudara-saudara, kali ini saya masih membicarakan tentang patungan usahanya Yusuf Mansur, patungan usaha Hotel City yang dikumpulkan investasinya oleh Yusuf Mansur antara tahun 2012 dan tahun 2013. Tanggal 30 Desember yang baru lalu, hari Senin, saya Zeni Mustafa dan Sudaryanto bertemu dengan seorang ibu di Cipinang, Jakarta Timur. Ibu ini adalah istri dari almarhum Iman Setiadi. Pak Iman Setiadi ini adalah investor patungan usaha. Dia telah membeli investasi itu sebesar 10 juta rupiah tahun 2012 lalu. Ketika itu Pak Iman dan istrinya ini masih tinggal di Kalimantan. Pak Iman Setiadi ini 6 bulan yang lalu telah berpulang ke rahmatullah, dan dia meninggalkan amanat kepada istrinya untuk menyelesaikan patungan usaha ini, menyelesaikan uang dia yang dia simpan di patungan usahanya Yusuf Mansur ini. Kemudian kepada kami Ibu Iman menitipkan amanat itu untuk diperjuangkan. Uang itu harus dikembalikan plus dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Apa amanat yang dititipkan kepada Ibu Iman dan apa niatan Ibu Iman jika uang investasi ini telah dikembalikan oleh Yusuf Mansur? Nanti boleh diikuti perbincangan saya Zeni Mustafa dan Sudaryanto bersama istri dari almarhum Ibu Iman istri dari almarhum Pak Iman pada video berikut ini. Saudara-saudara, Pak Iman ini adalah investor patungan usaha kedua yang saya temui yang orangnya sudah meninggal. Pertama, beberapa tahun yang lalu saya juga sempat bertemu dengan satu investor patungan usaha di Kota Garut yang kemudian dia meninggal dunia lebih dahulu, yakni Ibu Umi namanya. Sebelum Ibu Umi meninggal, saya sempat bertemu dan dia bercerita kepada saya soal nasib investasinya ini. Selain itu, selain kedua orang ini, saya juga pernah bertemu dengan Pak Nanang namanya di Surabaya. Pak Nanang ini juga sudah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, memang dia sudah meminta kembali uang investasinya, tapi Yusuf Mansur hanya mengembalikan pokoknya saja sebesar 10 juta. Pak Nanang kemudian sebelum dia meninggal, dia menitipkan kuasanya kepada Ikhwan Tuni untuk memperkarakan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang. Sayang, gugatan Ikhwan Tuni yang mewakili 12 investor kala itu di NO-kan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Ikhwan Tuni itu berencana untuk menggugat kembali Yusuf Mansur dengan menambah beberapa kuasa lagi para investor patungan usaha. Sudah 2 kali Ikhwan Tuni melayangkan somasi kepada Yusuf Mansur, namun sampai hari ini batas waktu yang diberikan kepada Yusuf Mansur untuk kemudian menggugat kembali Ikhwan Tuni di Pengadilan Negeri Tangerang, saya sampai hari ini belum mendengar lagi rencana Ikhwan Tuni untuk menggugat Yusuf Mansur itu. Saudara-saudara, berikut ini saya mau merilis kembali video yang pernah disebarkan oleh Yusuf Mansur tahun 2012 lalu terkait bagaimana dia merayu masyarakat Indonesia, utamanya umat Islam, untuk berinvestasi di Hotel City dengan nama investasi patungan usaha. Kala itu Yusuf Mansur mendapat kesempatan besar di sebuah televisi swasta untuk mengisi acara ceramah subuh. Lewat media itu dan juga media-media sosial milik Yusuf Mansur dan para pemujanya, Yusuf Mansur berhasil meraup uang puluhan miliar dari investasi ini dari ribuan orang tentunya. Pak Iman, almarhum Pak Iman dan istrinya adalah 2 orang terpelajar dan bekerja kemudian pensiun pada perusahaan multinasional, perusahaan besar. Tentu saja Pak Iman dan istrinya ini punya akses yang cukup ke hukum, akses sosial, dan akses lain-lainnya.
Namun Pak Iman dan istrinya enggan untuk memperkarakan Yusuf Mansur terkait investasi mereka ini. Kenapa? Karena biaya yang akan dikeluarkan seseorang investor patungan usaha untuk memperkarakan Yusuf Mansur itu tentu saja lebih besar dari nilai investasinya. Itu pula sebabnya orang seperti Pak Iman Setiadi dan istrinya, walaupun mereka punya akses hukum dan lain sebagainya, mereka tidak berani untuk memperkarakan Yusuf Mansur. Apakah lagi mayoritas investor patungan usaha itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang tentu saja mereka tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses politik, tidak punya akses politik. Dari sini saudara-saudara, Yusuf Mansur meraup keuntungan yang sangat besar. Keuntungan besar Yusuf Mansur lainnya dari investasi patungan Hotel City ini adalah kalau dia sudah mengembalikan uang masyarakat atau investor patungan usaha yang hanya 12 juta atau 10 juta itu, aset dari Hotel City itu sekarang yang terdiri dari 2 tower, 2 gedung yang berlantai lebih dari 10, tentu punya nilai yang sangat fantastis saat ini. Kalau Yusuf Mansur mengaku bahwa pada tahun 2012 lalu itu dia membeli Hotel City itu dengan angka 60 miliar atau kurang dari itu, maka hari ini nilai itu sangat besar. Terbersih berita juga Yusuf Mansur pernah mengakui bahwa dia akan mewakafkan Hotel City ini ke pesantren Darul Quran milik dia. Anda bisa bayangkan bagaimana atau seberapa besar keuntungan yang diraih oleh Yusuf Mansur dalam Hotel City ini. Keuntungan pertama, para investor tidak punya kemampuan untuk memperkarakan ke dia, dan keuntungan kedua, dia punya aset yang begitu tinggi nilainya. Saudara-saudara, tahun 2012 itu ketika Yusuf Mansur mulai mengumpulkan investasi patungan usaha, dia sesungguhnya sudah berada dalam bisnisnya Jody Brotoseno yang bernama Warung Steak and Chic. Ketika itu juga, ketika Yusuf Mansur mengambil alih Hotel City ini, mengambil alih perusahaan sebelumnya yang bernama PT Inex Arsindo yang mengelola Hotel City ini, kemudian Yusuf Mansur merubah susunan pengurusnya, di mana dalam perusahaan itu ada Yusuf Mansur dan istrinya Siti Maimunah, juga ada Jody Brotoseno dan istrinya, sama-sama berada dalam perusahaan itu, PT Inex Arsindo. Apakah uang patungan usaha yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur yang bernilai puluhan miliar itu juga dibawa ke Warung Steak and Chic untuk mengembangkan perusahaannya Jody Brotoseno itu? Saya punya dugaan bahwa ada kemungkinan ke sana. Saudara-saudara, sekali lagi berikut ini saya akan merilis kembali video Yusuf Mansur pada tahun 2012 itu. Dari sini saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dan salah seorang temannya dalam video itu, bolehlah kita mengambil kesimpulan bahwa semuanya itu ternyata punya nilai kebohongan yang begitu besar. Mulai dari jarak hotel itu ke Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta cuma 15 menit, begitu kata Yusuf Mansur, dan semua materi-materi yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dalam video itu hari ini terbukti bohong semuanya. Semoga video-video saya berikut ini bermanfaat bagi kita, dan saya pada video yang akan datang akan kembali mengungkapkan sebuah kebohongan Yusuf Mansur terkait investasi patungan usaha Hotel City ini. Sampai bertemu pada video berikutnya, dan semoga video saya ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebelum jemaah haji dan umroh, kalau pergi atau pulang, bermalam dulu di hotel sekitar bandara, nggak tahu kamarnya bekas siapa dan dipakai apa. Insya Allah, sejak kemudian kita sama-sama membangun atas izin Allah hotel dan apartemen haji dan umroh ini, kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh para calon-calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri, melayani mereka semua insya Allah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti patungan usaha yang seperti Ustadz Yusuf Mansur sampaikan tadi, bahwa Bapak dan Ibu mudah saja untuk mengikuti patungan usaha ini, di mana kalau Bapak dan Ibu sebagai nasabah Bank Mandiri, Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui nomor rekening ini.
Dan kalau ke BCA, Bapak Ibu juga bisa menyetor dengan memasukkan ke rekeningnya ini, di mana nomor rekening-rekening tersebut semuanya atas nama Yusuf Mansur. Lokasi hotel ini dekat sekali dengan bandara, kira-kira 5-10 menit. Bahkan istimewanya, hotel dan apartemen ini begitu dekat dengan pesantren Darul Quran. Jemaah yang akan berangkat haji dan umroh, pergi atau pulangnya, kami bisa jemput dan antar untuk main-main dan singgah ke pesantren Tahfiz Darul Quran. Berdoa bersama anak-anak penghafal Al-Quran dan melihat mereka kemudian menghafal Al-Quran. Masya Allah, tambahan berkah tentunya. Kelebihan daripada mengikuti patungan usaha apartemen, hotel, umroh dan haji ala Ustadz Yusuf Mansur ini, di mana Anda selain berinvestasi, Anda juga insya Allah ikut bersiar dan mendapatkan amal serta berkahnya dari para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Kelebihan lainnya yang ada di dalam patungan usaha bersama Ustadz Yusuf Mansur, di mana indikasi bagi hasil daripada patungan usaha ini adalah sebesar 8%. Dan ini masih dimungkinkan untuk mendapatkan lebih kalau operasional hotel tersebut baik berjalannya. Keuntungan yang lain daripada Bapak dan Ibu mengikuti patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur ini adalah setelah 12 juta itu kembali, Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan bagi hasil daripada operasional hotel tersebut. Hari Senin tanggal 31 Desember 2024, saya Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto ini bertandan ke rumah almarhum Pak Iman yang hari ini kebetulan ditemui oleh istri Pak Iman Setiadi. Pak Iman Setiadi. Kami di Cipinang, Jakarta Timur. Ibu Iman menyerahkan kepada Pak Zaini sertifikat patungan usahanya yang diikuti oleh Pak Iman. Ketika itu Pak Iman mentransfer dari Kalimantan ya Bu? Iya. Ketika masuk ke Kalimantan sebesar 10 juta. 10 juta. Nah ini kebetulan Pak Imannya sudah mendahului kita. Pak Zaini mungkin ini advokasinya bagaimana Pak Zaini? Ya kan nanti kalau gugatan perdata itu kan walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi ahli warisnya kan masih ada. Ya kemungkinan besar upaya hukumnya ketika orangnya sudah tidak ada, maka diteruskan ahli warisnya tapi perdata, Pak. Perdata ya. Iya. Tapi yang jelas hari ini saya sudah melihat bahwa ini memang ada sertifikatnya ya. Jadi di sini disebutkan adalah patungan usaha, hotel dan apartemen, penerimanya jelas. Ya. Ya. Penerimanya di sini YM. Yusuf Mansur. Ya. Oke. Ibu minta doanya biar Pak Zaini. Iya. Ya mudah-mudahan Bu nanti kita usahakan karena ini kan ada beberapa orang yang sudah menghubungi saya. Nanti mungkin karena ini perkaranya sama mungkin gabungan lah gugatnya gitu. Juga saya sudah dari begitu dibilangin Bapak bisa berhasil, insya Allah bisa bilang Bapak. Ya Allah, saya udah niat untuk wakafin ke Bapak. Saya nggak akan pakai uang Bapak. Insya Allah. Ya. Saya punya pensiun, pensiun Bapak sekarang jatuh ke saya juga lagi. Jadi Ibu Iman berniat jika ini diusahakan Pak Zaini dan berhasil diambilkan akan uangnya, saya kembalikan ke Bapak Pak Iman uangnya. Akan dikembalikan kepada Pak Iman sebagai wakaf. Insya Allah. Jadi kamu berhasil Bu. Ya jadi intinya bahwa patungan usaha ini Pak Iman, almarhum Pak Iman Setiadi itu menyerahkan uang kepada Yusuf Mansur sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ya nomornya itu 03 ya, mungkin 03 ini bulan ya. 03 bulan 12 2012, nomornya 0803. Jadi dari ahli waris almarhum ketika ini uangnya dipulangkan, syukur-syukur berserta dengan keuntungan yang dijanjikan, maka akan diwakafkan ya Bu secara keseluruhannya. Akan diwakafkan atas nama almarhum Pak Iman Setiadi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Jadi jelas bukan untuk kepentingan pribadi ahli warisnya, untuk kepentingan almarhum. Ya, saya Insya Allah Bu nanti. Iya. Kemarin juga sumbangan banyak dan saya wakaf bikin masjid di Tegal kampungnya. Belah kanan masih ada masuk juga lagi di teman-teman yang baru kenal.
saya Iya. bawa ke masjid. Bapak